رزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Akhwati yang dimuliakan Allah, ya. Tutup aja pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa kaidah dalam usul atau riwayat Syu'bah an Asim min tariqi Asyatibiyah, yaitu tentang al-mad wal qasru, bahwa dalam riwayat Syu'bah mad muttasil dan mad munfasil itu sama-sama dibaca 4 harokat. Itu kaidah pertama. Jadi semua mad muttasil, mad munfasil, kedua-duanya dibaca sama-sama 4 harokat. Ya, atau dalam bahasa lain disebut dengan at-tawassut. Tawassut itu berarti 4 harokat. Kalau isba' berarti 6 harokat. Kalau qasr berarti 2 harokat. Nah, itu mustalahat yang harus kita pahami dalam hukum mad di eh, apa namanya, di materi wujuhul qiraah. Ya. Kemudian yang kedua adalah semua kalimat raufun haitsu waqa'at bihasfil waw. Semua kalimat raufun dalam Al-Quran dimanapun letaknya, dalam riwayat Syu'bah itu dibaca tanpa ada waw sukun. Innallaha bin nasi la raufur rahim. La raufur rahim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah as-saktu wal idraj. Bahwa semua saktah yang ada dalam riwayat Hafs itu tidak dibaca saktah dalam riwayat Syu'bah. Ya, langsung diwasal atau diidraj. Ya, lam yaskut alaiha. Lam yaskut alaiha. Umi bisa di mute, Umi? Bisa di mute. Oke. Oke. Misalnya di surah Al uh, Al-Kahfi, ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Di surah Yasin, ya. Mim, ini surah Kahfi itu langsung dibaca dengan ikhfa dia, ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Kemudian dalam surah Yasin, mim marqadina hadza, langsung diwasal, ya. Kemudian ada dalam surah Al-Qiyamah dibaca dengan idgham, marraq, marraq, ya. Dalam surah Al-Qiyamah tidak lagi dibaca dengan saktah, ya. Idgham ini dibaca dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Begitu juga dengan apa yang ada, saktah yang ada di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana, begitu riwayat Hafs, ya, tapi dalam riwayat Syu'bah dia langsung diidghamkan, ya. Lam diidghamkan ke huruf ra. Kalla barrana, barrana. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari juga pada pertemuan yang lalu adalah tentang idgham kalimah ittakhazta atau ittakhaztu, yang diidghamkan
harfu dzal ke huruf harfu ta. Semua kalimat ittakhaztu, ittakhazta, istakhaztum dalam Al-Quran itu dibaca diidghamkan. Zal diidghamkan ke huruf ta. Artinya zal itu kalau mana idgham kan artinya zal itu tidak lagi dibaca. Itu namanya idgham kamil dalam riwayat Syu'bah. Itu. Ittakhadta, ittakhadta langsung ke makhraj ta. Oke. Kemudian idgham pada nun dan ke dalam waw dalam huruf muqatta'ah di awal beberapa surat. Di awal 2 surah ya. Pertama surah Yasin, kemudian hanya boleh surah Yasin, kemudian surah Al-Qalam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami. Nun wal qalami. Nah, itu. Kemudian idgham pada manrok sudah kita bahas tadi dan barwana. Barwana ini kan kemarin kita bahas juga imalah. Maka kalla balrana dalam surah Al-Mutaffifin itu ra dibaca imalah. Apa imalah? Imalah itu mencondongkan bacaan alif ke huruf ke ya. Ya. Atau bacaan harokat fathah ke kasrah. Itu. Maka dalam surah khilaf antara Syu'bah dan Hafaz dalam surah Al-Mutaffifin itu adalah pertama sakta di Hafaz dan di Syu'bah tidak membaca sakta. Kemudian ra dibaca imalah. Kalla barrena ala ma kanu bihi yaksibun ya. Nah, itu. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita baca imalah ya. Nah, imalah itu mendekatkan harokat fathah ke kasroh dan alif ke huruf ya. Ya. Maka kita membaca imalah itu mutawassit. Mutawassit artinya antara harokat fathah dan kasroh atau antara alif dan ya. Nah, itu makna imalah ya. Misalnya, kalau di huruf muqatta'ah itu ada pada ha, ya, ta, ha, ra. Nah, ha, ya, ta, ha, ra. He, kaf, he, ya, kaf, he, ya, ain, sad. Saya malah. Alif lam, re. Alif lam, re. Ya, pada ra. Ya. Kemudian apa lagi? Pada to dah tadi. He. Ya. Kemudian ada imalah di Roma. Ya. Kalimat mim dan alif. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah reme. Walakinna Allah rema. Reme. Ini dua-duanya dia imalah. Ya. Pada mim dan alif. Ya. Rome bacaannya itu. Baik wasal maupun waqaf. Ya. Kemudian fathah pada mim dan alif. A'me. Tadi rame. Sekarang a'me. Kemudian fathah waw dan alif. Suwa dibaca makanan suwe. Bukan suwe. Bukan. Suwe itu apa? Bahasa mana itu suwe itu? Bahasa Yulinar ya, suwe itu. Bahasa Halimah ya, suwe. Nah, suwe itu nggak ada ya artinya. Lama Ustadz. Hah? Lama. Lama. Suwe. Lama. Suwe. Sobek. Juga sobek. Bukan sobek. Suwe. Bahasa Palembang itu nggak salah suwe.
Suwe, tidak boleh ada hamzah. Suwe. Itu bahasa Jawa, sobek ya nggak sih? Oh. Tadi bahasa Jawa, Bu. Suwe. Kemudian fathah imalah pada dal dan alif. Sude. Ya, sude. Baik, dibaca dia dibaca imalah ketika diwakofkan. Tapi kalau ketika tidak diwakofkan maka dia dibaca hukum nun sukun dia berlaku. Suwan, makanan, suwa, apa lanjutannya yuk? Ya. Kemudian sudah juga sama. Hanya diimalah ketika dia wakof. Kemudian imalah pada haw, surat Taubah. Matarqiq roh. Her, rohnya tarqiq. Karena dia kasar. Her, fanha, fanhar. Ya, bukan fanhar. Her. Nah, itu bacaannya. Dan seterusnya pada imalah. Nah, itu ya. Nah, malam ini insya Allah kita akan membaca halaman 21 yang sudah punya buku. Yang belum silahkan dilihat pada Simus. Sudah dikirim? Hah? Yang belum punya buku bisa dikirim halaman 21 malam ini. Halaman 21 sampai berapa, Ustaz? Halaman 21, 22, 23. 23 aja malam ini. Ya. Supaya yang belum ambil buku bisa baca. Monik, belum ambil buku ya? Mana Monik? Belum. Najwa sudah ambil buku. Bukan, tapi sekarang lagi di tempat saudara jadi nggak bawa kitab. Apa? Hah? Lagi minum tempat saudara, Ustaz, jadi nggak bawa kitab. Oh iya ya. Oke, dikirim aja Mus ya. Baik, malam ini kita akan melihat hakul kinayah. Nah, ada hak kinayah. Apa yang dimaksud dengan hak kinayah? Hak kinayah itu adalah hak domir, ya. Hak domir yang ditujukan kepada orang ketiga laki-laki. Itu hak kinayah namanya. Hak kata ganti. Hmm. Hak al-kinayah. Nah, hak kinayah ini dia ada 4. Ya, yang pertama, hak kinayah eh, yang sebelum dan hak berharokat, kemudian setelahnya sukun. Maka para qurra, A'immatul Qurra sepakat bahwa hak kinayah seperti ini tidak dibaca panjang. Lahul mulku. Lahul mulku. Contohnya. Kemudian yang kedua, hak kinayah berharokat sebelumnya sukun, setelahnya sukun. Nah, contohnya apa? Banyak contohnya dalam Al-Quran. Sebelumnya sukun, setelah sukun. Dan ulama Qurra sepakat bahwa hak seperti ini tidak boleh dibaca panjang. Kemudian yang ketiga, hak kinayah berharokat sebelumnya sukun, setelahnya berharokat. Contohnya, uh, contohnya apa? Contohnya fihi, fihi, ya, minhu, minhu ajran azima misalnya. Kan sebelumnya sukun, setelahnya huruf berharokat. Nah, kemudian yang keempat adalah sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Nah, itu. Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada.
Yahsabu anna malahu akhladaha. Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Nah, ini hak kinayah, hak orang ketiga, laki-laki. Bukan orang ketiga pelaku apa pengganggu, bukan. Hak kata ganti orang ketiga maksudnya, ya, bukan pengganggu. Nah, itu. Nah, dalam riwayat Syu'bah, ya, di sini dikatakan minal ma'rufi annaha al-kinayah tusalu biya'in maddiyah aw wawin maddiyah idza kanat mutaharrikah baina mutaharrikatain. Jadi, hak kinayah itu dia dihubungkan dengan ya mad. Kan ya itu ada dua, ya mad dan ya ghairu maddiyah. Ya. Ya disambungkan dengan ya mad atau waw mad ketika dia berharokat. Artinya gini, bagaimana disambungkan dengan ya mad? Dia kalau dia berharokat dhammah, maka dia dibaca seakan-akan ada waw sukun di situ. Walahu, panjang kan? Nah, walahu itu ada waw mad di situ. Kalau kasroh misalnya yu'addihi ilaik, seakan-akan ada ya mad di situ. Nah, itu. Tapi dalam riwayat Syu'bah, ya, itu tadi saya sampaikan dalam riwayat Hafiz. Tapi dalam riwayat Syu'bah ini di luar daripada kaidah Hafiz, ya, berbeda, ya. Misalnya pada kalimat yang tadi sudah paham nih, ya, baris pertama saya ulangi ya. Minal ma'rufi, memang umumnya hak kinayah itu ketika diwasal, dibaca berharokat dhammah, maka dia seperti kita baca mat, ada waw mat situ. Ketika dia berharokat kasrah, maka sama halnya kita membaca seperti ada ya mat. Itu dalam riwayat Hafiz, ya. Contoh yang pertama, walahu, hu seakan ada waw. Fi yu'addihi seakan ada waw. Nah, tapi dalam riwayat Syu'bah bahwa kalimat yu'addihi ilaik. Nah, catat kalimat yu'addihi ilaik itu yang ada di surah Ali Imran, nu'tihi yang ada di surah Ali Imran juga, nuwadlihi yang ada di surat Nisa, wa nuslihi yang ada di surah An-Nisa, semuanya dibaca dengan biiskanil ha. Dibaca dengan iskan al-ha. Misalnya saya baca yang ada di surah Ali Imran ayat 75. Surah Ali Imran ayat 75. Nah, ini kalimatnya. Innallah 75, ya, ini dia. Kalimat yu'addihi ilaik, ya. Ada 75 nih. Ini Ali Imran ayat 70. Oh, 75. Ya, ini dia. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Itu riwayat Syu'bah. Tapi riwayat riwayat Hafiz. Tapi dalam riwayat Syu'bah, hak kinayah itu disukunkan. Dimanapun kalimat yu'addihi dalam Al-Quran dibaca dengan sukun hak dalam riwayat Syu'bah. Man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Nah, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Nah, dibaca dengan sukun ha. Oke. Begitu juga nu'tihi
di ayat 145 dari surat An-Nisa. Ya, saya bacakan. Misalnya ini. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Nu'tih disukunkan. Oke. Begitu juga kalimat nuwallihi wa nuslihi dibaca sukun ha, nuwallih. Surah An-Nisa ayat 115. Itu boleh dilihat ya. Surah An-Nisa ayat 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Itu disukunkan hak kinayah atau hak dhamir. Ya. Begitu juga dengan wayattaqhi dalam riwayat Hafaz yang ada di surah An-Nur dibaca yattaqih. Yattaqih. Dengan dikasrahkan huruf qaf. Kalau dalam riwayat Hafaz kan wayattaqhi. Wayattaqhi. Tapi dalam riwayat Syu'bah wayattaqih bacaannya, mensukunkan hak. Ya. Nah, ini terkait dengan hak kinayah yang pertama. Nah, dalam bacaan yang ada di surah Al-Furqan, kalimah fihi muhana. Di sini fihi muhana dalam riwayat Hafaz justru dia menyalahi kaidah umum ya. Bukan berarti salah nih ya. Menyalahi kaidah umum dalam riwayat Hafaz. Kaidah umum hak dhamir itu kan apabila ada hak dhamir sebelumnya sukun, setelahnya sukun maka dibaca pendek dia. Sebelumnya sukun, setelahnya berharokat maka dibaca pendek dia. Contoh minhu, fihi. Itu kaidah umumnya dalam hak dhamir. Tapi di sini justru Imam Hafiz itu menyalahi kaidah umum. Ini bukan berarti salah saya bilang menyalahi ya. Berbeda dengan kaidah umumnya. Justru Imam Hafiz ini membaca fihi muhana, hi-nya dibaca panjang. Ya, hanya dua riwayat membaca seperti ini. Imam Hafiz dan Qiraah Ibnu Katsir yang membaca fihi muhana. Ya. Yang lain semuanya membaca dengan bi qasriha atau bi qasrilha, hak dhamir, dibaca pendek. Nah, makanya Imam Syu'bah di sini membaca dengan qasar ha fihi muhana yang ada di surah Al-Furqan. Ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Tanpa ada silah. Nah, justru Imam Syu'bah itu mengembalikan pada kaidah dasar daripada hak. Ya. Nah, kemudian ini. Kemudian kalimat milladunhu. Nah, dibaca dengan iskanud dal. Bagaimana dibaca iskanud dal? Milladanihi. Tapi ada ismam di sini. Ya, ada ismam pada dal. Nih, coba perhatikan bacaan saya. Bagaimana ismam di sini? Asalnya kan dalam riwayat Hafaz kan milladunhu. Tapi Imam Syu'bah membaca dengan iskanud dal wal ismam pada dal. Milladun milladnihi milladnihi. Nah, tetap dia diismamkan.
bidhammi syafatain. Min ladnihi. Aduh, makasih Ustazah. Bisa dipahami sini? Ini berbeda memang, agak berbeda nih. Diismamkan, biismamiha. Ya, biismamiha artinya pada dal itu diismamkan. Milladnihi, milladnihi. Nah, oke. Ini di mana nih? Di surah Al-Kahfi. Nah, Kahfi ayat 2 ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladnihi. Nah, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladnihi wa yubashshiral mu'minin. Oke? Bisa dipahami di sini? Nah, ini tanda ya. Nah, makanya Imam wa isma biha bi ba'd dhammi ya, ma kasrin nun wa kasril ha, dan mengkasrahkan nun dan kasrah ha. Wasilatuha biya'in maddiyah min ladnihi. Tadi kan berbeda dengan kaidah awal tadi kan. Perbedaannya kalau tadi disukunkan, sekarang dibaca bilya. Nah, artinya hak kinayah itu dibaca panjang. Nah, itu. Saya baca gini. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladnihi wa yubashshiral mu'minin. Jangan lupa ismamnya itu. Ya. Nah, kemudian makanya Imam Asy-Syatibi mengatakan wa min ladnihi fi dhammi askin musyimmah. Nah, pada kalimat min ladnihi dibaca dengan dhamma, dibaca dengan mencucu dua bibir, askin dan mensukunkan dal, musyimmah dengan ismam. Sukunkan dal dengan ismam. Wa min ba'dihi kasrani an syu'bata tala. Dan setelahnya dibaca kasrah. Yang mana? Yang mana dibaca kasrah? Hak kinayah, hak dhamir dibaca kasrah dengan ya. Milladnihi. Nah, ismam itu kan asalnya adalah ar-raum. Ismam itu asalnya ar-raum. Misalnya, ar-raum itu apa? Ar-raum itu adalah membaca harokat dengan tempo lebih cepat daripada harokat-harokat yang lain. Itu ar-raum. Atau bahasa lainnya disebut dengan ikhtilas. Ya. Contoh, ar-raum dan ismam yang ada di surah Yusuf misalnya. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Dia bibir saya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Asal katanya bukan ismam di situ. Asal katanya ar-raum. Bagaimana ar-raum di situ? Begini bacaannya. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala apa? Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala nuna. Ganti dengan ismam. Makanya bunyi gunnah itu tidak berubah ketika ismam. Nah, itu kan. Di sini sama. Milladunihi. Nah, itu. Dunihi. Nah, makanya dibaca ismam tadi. Milladnihi. Nah, oke? Nah, itu pada bacaan milladnihi. Berikutnya, Imam Syu'bah juga berbeda. Imam Hafiz dalam kalimat wama ansanihu syaitanu illa an azkurah yang ada di surat Al-Kahfiyah. Nah, kan?
Imam Hafaz itu berbeda dengan kaidah asal. Imam Hafaz berbeda gimana? Kalau ada hak dhamir, harokatnya kasroh, sebelumnya ya kasroh. Kalau sebelum kasroh, pasti dia kasroh. Makanya Imam Hafaz itu beliau berbeda dengan kaidah pada kalimat wama ansanihu. Ya kan? Hu pada riwayat Hafaz kan? Wama ansanihu. Coba lihat Quran Hafaz. Nah, justru di sini Imam Syu'bah yang mengembalikan ke asal kaidah. Wama ansanihi illa syaitan. Nah, ya. Sama halnya dengan kalimat alaihullah yang ada di surah Al-Fath ya Al-Fath ya. Al-Fath. Alaihullah itu sebenarnya berbeda dengan kaidah dasar. Ya. Kalau ada ya sukun pasti dibaca hak dhamir itu dengan kasrah. Tapi Imam Hafaz berbeda dengan kaidah dasar. Beliau justru membaca alaihullah. Tapi Imam Syu'bah membaca alaihillah. Surah Al-Fath. Nah, ini kalimatnya. Nah, ini. Yadullah ya. Faman waman awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Itu bacaan Imam Hafaz. Tapi Imam Syu'bah mengembalikan pada kaidah dasar. Bahwa hak dhamir sebelumnya ya sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca kasroh ya. Alaihillah. Makanya beliau membaca waman aufa bima ahada alaihillah fasayutihi ajran azima. Oke. Berikutnya adalah ini perbedaan yang ada dalam riwayat Syu'bah dan riwayat Imam Hafaz. Itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ustaz izin ini Ustaz, validasi. Ya. Apa namanya? Berarti kan yang di riwayat yang Hafs yang apa namanya? Yang dikembalikan lagi sama Imam Syu'bah yang ini ya, fihi muhanan. Ya. Karena kalau di Hafs itu panjang ya. Coba lihat kaidah Ini ya, Ustaz, dasar ya. daripada hak dhamir. Ketika ada hak dhamir, ya sebelumnya Mm. sukun, kaidah dasarnya kan dia dibaca qasar, pendek kan? Iya, iya. Oke. Kecuali di sini dalam riwayat Hafaz ya. Terus? Makanya di Imam yang Syu'bah dikembalikan ke Kaidah semula. kaidah Kaidah dasarnya, asas. Ustaz. Ya. Sama yang berarti kalau yang apa diismamkan cuman yang di Al-Kahfi ini ya, Tat? Iya, hanya diismamkan. Apa setiap miladnihi Tidak yang tidak setiap kalimatnya miladunhu. Tidak itu setiap ya. Hanya jadi yang nggak setiap ada miladnihi. yang hanya ada di surah Al-Kahfi. Miladunhu dibaca miladnihi dengan ismam. Itu hanya ada di surat Al-Kahfi. Nah, itu. Oh ya, Ustaz. Udah aja. Yang sama juga yang wama ansanihi Imam Syu'bah mengembalikan ke kaidah asal, ya kan? Wama ansanihi. Ansani kalau di Ansanihu ya Ansanihu itu sebenarnya sama alaihullah. itu sebenarnya menyalahi kaidah dasar, tapi Nah, Imam Syu'bah mengembalikan kepada kaidah dasar. Nah, itu. ya. Ada yang lain? Oke. Ada Ya. yang lain? Mm-mm. Sofi, kenapa dirimu termenung? Oke, sudah. Ada yang lain? Ayu mana? Ayu ada nggak Ayu? Samsung SM ini siapa ini?
Ayu Tat. Oh, Ayu. Oke. Monik ada Monik? Ada ya? Oke. Baik, kita lanjut ke al-hamzu wal ibdal. Ya. Al-hamzu wal ibdal. Jadi secara umum Imam Syu'bah itu dikenal sebagai perawi yang menjaga hamzah sesuai dengan makhrajnya. Nah, tahqiq. Beliau membaca hamzah, semua hamzah itu tahqiq. Itu Imam Syu'bah, ya. Artinya hamzah itu dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya dan tidak banyak diberikan tashil. Ya, tidak banyak diberikan tashil pada hamzah seperti misalnya yang dilakukan dalam riwayat Imam Warash, Imam Qalun, ya, atau Imam Abu Ja'far itu banyak mentashil pada hamzah. Tapi Imam Syu'bah membaca hamzah dengan tahqiq. Tahqiq itu artinya dibaca sesuai dengan makhrajnya. A, I, U. Kalau dalam Warash kan tidak, dia ditashil. Anzartahum antum yuminun wabil akhirati hum wa ma hum bimu'minin. Dibaca wa ma hum bimu'minin, ditashil dalam riwayat Warash, Imam Warash dan Imam Abu Ja'far. Nah, kalau dalam riwayat Syu'bah beliau terkenal dengan perawi yang mentahqiq hamzah. Ya. Tapi dalam beberapa tempat Imam Syu'bah, ya, beliau menggantikan, ibdal itu artinya mengganti waw dengan hamzah. Nah, mengibdal waw dengan hamzah. Misalnya pada kalimat kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Dia tidak ditashil tapi dibaca dengan tahqiq hamzah. Kufuan ahad. Kufuan ahad. Huzwa dibaca huzua. Nah, kemudian mentahqiq hamzah. Ya. Makanya dimanapun kalimat huzua, kufuan, huzua dalam Al-Quran, dia dalam riwayat Syu'bah diibdal dengan waw. Haitsu waqa, dimanapun letaknya. Nah, ini huzua itu kan ada di surah, di juz awal, ya, juz awal terutama. Ada beberapa tempat di juz awal. Maka dia dibaca dengan huzua. Nah, itu. Begitu juga dengan kufuan. Kufuan. Ada berapa tempat kufuan dalam Al-Quran? Satu aja ya. Kufuan. Nah, itu. Maka Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam bait beliau wa fis sabiina aduh apa nih? Kurang jelas sebentar. Bacaannya wa fis sabiina al-hamza was sabiuna khudh wa huz'a wa kuf'an fis sawakini fussila. Ini bait kedua aja. Wa huz'an wa kuf'an wa fis sawakini fussila. Ya, kalau dia apa namanya? Waw, maka diganti dengan hamzah. Ya. Oke. Kemudian rawa kalimat Jibrila. Ya, kalimat Jibrila dimanapun terdapat dalam Al-Quran, maka dia dibaca dengan hamzah kasrah. Ya. Badal daripada ya. Oke, Dinar share ini ya. Oke. Rawa Jabraila. Ya, dimanapun terletak dalam Al-Quran, haitsu waqa' bihamzatin maksuratin, dibaca dengan hamzah maksurah badal ya, ganti daripada ya. Asalkan Jibrila, asal katanya kan,
Maka Imam Syu'bah meriwayatkan dengan kalimat Jabra'ila. Apa yang terjadi? Pertama, dibaca dengan hamzah kasrah, diganti daripada ya dengan fathah jim dan ra. Jabra'ila. Jabra'ila. Ya. Begitu juga dengan kalimat ini dimanapun letaknya dalam Al-Quran kalimat Jibril dibaca dengan Jabra'ila. Ya. Begitu juga dengan kalimat Mikala. Kalimat Mikala. Ada di awal akhir Al-Baqarah. Ya. Qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikala. Maka dibaca dengan biziadati hamzatin, dengan menambah hamzah, dan ya dengan bacaan mad muttasil, summa mad badal. Nah, ini saya bacakan dua ayat ini ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Hafaz gimana membacanya? Di Jibrila fa innahu. Imam Syu'bah bagaimana membacanya? Jabra'ila. Jabra'ila. Tidak ada yang mat di situ. Oke. Kemudian sebelahnya Mikala. Ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jabra'ila wa Jabra'ila wa Mikaila fa in wa Mika. Jadi mad muttasil dia. Ya. Mad muttasil dengan mad badal ya. Wa Mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin. Nah, asalnya dalam riwayat Hafs dibaca wa Mikala. Berarti kan ada penambahan ziyadah hamzah dan ya di sini. Hamzah dan ya, maka dia dibaca dengan mad muttasil. Yang mana mad muttasilnya? Mad muttasil itu kaf, i itu menjadi mad badal. Nah, itu. Oke. Maka Imam Asy-Syatibi mengatakan wada' ya Mikaila wal hamzah qablahu. Ya. Ala hujjatin wal ya'u yuhdafu ajmala. Jadi ketika ya itu dihadzaf, maka dia lebih mudah membaca. Ya. Oke, itu kalimat wa mikala. Oke. Kemudian berikutnya kalimat Zakaria. Ya. Kalimat Zakaria ditambah hamzah setelah alif. Ya. Hamzah setelah alif. Dengan bacaan mad muttasil. Asalnya kan tidak. Asalnya dia hanya menjadi mad asli. Misalnya, ya. Ya Zakaria. Oh, asalnya dia mad jaiz, mad munfasil asalnya. Karena dalam riwayat Hafs dia dibaca sebagai mad munfasil. Tapi dalam riwayat Syu'bah dibaca menjadi mad muttasil karena ada tambahan hamzah setelah alif dalam satu kalimat. Ya. Maka dia baca dengan mad muttasil. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nah, itu ayat berapa? Ayat 7 dari surah Maryam. Ya. Oke. Kemudian berikutnya kalimat turja mantasya. Itu coba kalian buka surah Al-Ahzab ayat 51. Coba lihat. Al-Ahzab ayat 51.
turja man tasha'u, turji man tasha'u, turji man tasha'u minhunna. Dalam riwayat Hafaz. Tapi dalam riwayat Imam Syu'bah, dia dibaca dengan hamzah setelah jim. Turji'u man tasha, turji'u man tasha'u minhunna wa tu'wi. Begitu juga yang ada di surah At-Taubah ayat 106, ya. Surah At-Taubah ayat 106. Ha. Wa akharuna murjauna di amrillah. Ya, itu riwayat Hafaz. Tapi Imam Syu'bah meriwayatkan dengan ziyadati al-hamzah setelah jim. Murjauna, murjauna. Kalau riwayat Hafaz, murjauna. Wa akharuna murjauna li amrillah. Hafaz. Syu'bah, wa akharuna murjauna li amrillah. Nah, itu, ya. Kemudian yang terakhir dalam al-hamz wal ibdal adalah kalimat a'jamiyu. Nah, ya. Ini yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan tahqiq hamzah dalam riwayat Syu'bah. Imam Syu'bah itu terkenal dengan rawi yang mentahqiqkan hamzah. Artinya hamzah itu dibaca dengan sesuai dengan makhrajnya. Nah, begitu juga dengan pada kalimat a'jami. A'jami itu dalam riwayat Hafaz itu ditashil. A'jamiyu, a'jamiyu. Itu. Tashil dalam riwayat Hafaz itu dia seperti ini. Kita jalan, itu cara membaca a'jamiyu, jalan. Kemudian ketemu polisi tidur. Tutut. Nah, terangkat itu sedikit. A'jamiyu itu dalam riwayat Hafaz. Tapi dalam riwayat Syu'bah, hamzah kedua itu dibaca dengan tahqiq. A'jamiyu, a'jamiyu. Nah, itu. Nah, ini ayatnya nih. Walau ja'alnahu Qur'anan. Bukan ini ayatnya. Ayatnya itu ada di surah Fussilat, ya, betul ya? Oh ya, surah Fussilat. Itu. Surah Fussilat. Ada iklan Yunar. A'jamiyu. Nah, dalam riwayat Hafaz dibaca a'jamiyu wa arabi. Ya. Tapi dalam riwayat Syu'bah dibaca hamzah kedua itu tahqiq. A'jamiyu wa arabi. Nah, itu. Oke. Nah, itu pada bab al-hamzu wal ibdal. Artinya hamzah dan menggantikan hamzah dengan huruf menggantikan waw dengan huruf hamzah. Ibdal itu menggantikan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ustadz, Hmm. kalau yang Zakaria tadi dia selama ada Zakaria bakal dibaca Zakaria A atau di situ aja? Semua kalimat Zakaria dalam Al-Quran, dalam riwayat Syu'bah ditambah hamzah. Yang awalnya dia apakah mad asli atau mad jaiz munfasil, maka dia menjadi mad muttasil. Semua Zakaria dalam Al-Quran. Nah, itu. Ada di surah Al-Anbiya, ada di surah Ali Imran, ada di surah Maryam, ya kan? Surah apa lagi? Ya, itu semuanya dibaca dengan ziyadatil hamzah dan menjadi mad muttasil dibaca dengan tawassut. Oke, 4 harokat. Ada lagi? Terima kasih Ustadz. Oke.
Ingat kan beberapa poin tadi? Pertama kita baca apa? Hak kinayah tadi kan? Hak kinayah. Hak kinayah ini dalam riwayat Syu'bah itu berbeda dengan kaidah dasar. Bukan menyalahi, tapi berbeda dengan kaidah dasar pada hak kinayah atau hak dhamir. Hak kinayah itu hak kata ganti orang ketiga. Ya. Disukunkan dia yu'addih, nu'tih, nuwallih, wa nuslih, yattaqih. Nah, itu. Justru pada hak dhamir pada kalimat fihi muhana, Imam Syu'bah mengembalikan kepada kaidah asalnya. Kaidah asalnya adalah apabila ada hak dhamir kemudian sebelumnya sukun maka dia tidak boleh dibaca panjang. Itu kaidah dasarnya. Fihi muhana. Yang membaca fihi muhana dengan mat pada ha itu hanya dua saja. Imam Hafiz dan qiraah Imam Ibnu Katsir. Ada lagi? Mana Sopi? Itu kemarin yang Mikail itu loh, Pi, yang kita baca. Nah, yang Umi bilang kalau di Kolun sama Waros, Jibrilnya tidak berubah, tapi di Mikailnya aja yang berubah. Dia kalau di Syu'bah kan wa Mikaila. Kalau di kalau di Kolun yang kamu baca kemarin wa Mikaila, apa i-nya nggak ada ya. Iya. Itu dalam riwayat Qalun ya. Riwayat Qalun. Ada lagi? Siapa yang bacaannya, tilawahnya sudah melampaui beberapa kaidah yang kita baca dalam usul Syu'bah ini? Kalau huzua sudah. Nu'tih sudah belum? Sudah ada yang melampaui belum? Yang imalah ada yang sudah melampaui? Belum dalam imalah ya. Belum ketemu imalah ya. Kalau juz 1 juz 2 itu. Nah, nanti mungkin imalahnya itu banyak di surah-surah Makkiyah dalam riwayat Syu'bah itu. Wa ma adraka romi itu ya. Re'e. Nah, itu. Ada lagi silakan. Uh, Kalau tidak ada satu lagi, saya akan selesaikan satu lagi. Zada hamzatul istifham fil mawadhi' at-taliyah. Bawahnya coba. Oke. Asal a'amantum dalam riwayat Imam Hafiz adalah dalam riwayat Imam Hafiz dibacanya apa? Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Okey. Tapi Imam Syu'bah menambah hamzah dan tahqiq bacaannya. Ya, pada kalimat amantum menjadi aamantum. Qala fir'aunu aamantum bihi qabla an adana lakum. Nah, itu. Nah, ini dia. Saya bacakan. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Nah, dalam riwayat Syu'bah dibaca biziyadati hamzah wa tahqiq fil hamzah. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Nah, itu yang pertama. Ziyadatul hamzah pada kalimat amantum. Oke. Kemudian yang kedua, ini maka Imam Asy-Syatibi mengatakan wa haqqiq tanin suhbatun waliqumbuli.
biisqatihi al-ula bi'tuhu tuqabbala. Ini bahkan ini beliau menjelaskan riwayat kumbul juga nih, ya. Nah, gitu. Kemudian pada kalimat a'innakum dibaca dengan istifham. Coba ayat 81 Al-A'raf Yudinar. Ayat 81 surah Al-A'raf. Ini saya bacakan. Dalam riwayat Imam Hafiz, ya, bacaan begini. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Itu riwayat Hafiz. Tapi dalam riwayat Syu'bah dia ditambah hamzah, ya. Bijadati hamzah istifham namanya. Hamzah untuk bertanya. A'innakum, apakah kalian? Sama juga dengan yang tadi. A'amantum, apakah kalian sudah beriman? Jadi istifham dia, jadi pertanyaan. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Ini kan dalam riwayat Hafiz kan nggak ada istifham kan? Artinya nggak ada hamzah. Berbeda dengan riwayat Syu'bah. Nah itu. Kemudian dalam kalimat a'inna lana, masih surah Al-A'raf ayat 113 dibaca dengan istifham. Coba Yuninal ayat 113. Oke. Wajaa as-saharatu fir'auna qalu inna lana. Dibaca qalu a inna lana Nah, dibaca. Jadi ada hamzah istifham, ya. Nah, tahu apa hamzah istifham? Hamzah untuk bertanya. Kalimat istifham itu kan ada huruf istifham itu ada hal, ada hamzah, a. Nah, itu diantaranya ada ma. Itu bisa juga istifham dia. Malaka, kenapa kamu tidak? Nah, itu. Malaka, ada apa kamu? Nah, ya. Kemudian pada kalimat inna lamughramun surah Al-Waqi'ah dibaca dengan menambahkan hamzah istifham. A inna lamughramun. Nah, dan yang terakhir ada di surah Al-Qalam. Angka nadza mali wa banin asalnya. Angka nadza mali wa banin. Coba benar ayat 14. Al-Qalam ayat 14. Nah, coba lihat perhatikan asal dalam riwayat Hafiz ayat ini adalah bacaannya angka nadza mali wa banin. Tapi dalam riwayat Syu'bah ditambah hamzah istifham, ya. Tapi hamzah ziyadatu hamzah istifham ini tetap dibaca tahqiq. Ingat, kaidah dasar dalam riwayat Syu'bah bahwa hamzah itu dibaca dengan tahqiq kecuali di beberapa tempat tertentu. Nah, itu. Nah, makanya ziyadatu hamzah istifham di sini dibaca dengan tahqiq. Bukan angka, tidak. Itu dalam Warsh itu. Kana dza malin wa banin. Nah, itu. Oke. Nah, ini beberapa perbedaan dalam riwayat Syu'bah dengan riwayat Imam Hafiz. Nah, itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dan pada akhirnya nanti kalian harus ditanda di Al-Quran, ya kan? Nah, kemudian sering diulang-ulang, insyaallah biar paham.
biar hafal gitu letak-letak di mana khilaf antara Syu'bah dan juga Hafiz. Tidak banyak sebenarnya khilaf antara Syu'bah dan Hafiz, tidak banyak. Yang paling banyak itu khilaf antara Warsh dengan riwayat yang lain. Yang paling banyak khilafnya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak perlu banyak, tapi paham insya Allah ya. Betulkah Simus? Iya, Ustaz. Nah, nanti kalian bacanya panduan di mana saja khilafnya itu ada dari halaman 31 nanti. Nah, karena ini akan kita habiskan dulu nih, tiga lembar lagi insya Allah. 3 lembar lagi sudah selesai itu usul Syu'bah. 3 lembar lagi selesai usul Syu'bah. Nanti kita lihat eh, tabelnya, tabel perbedaan dalam riwayat Syu'bah, khilaf dan riwayat Syu'bah. Itu. Nah, ini kita sedang membaca usul riwayat Syu'bah Thariq Asy-Syatibiyah. Nanti setelah ini selesai, kita akan bacakan riwayat Syu'bah Thariq usul riwayat Syu'bah Thariq At-Tibatul Nasyar. Nah, setelah ini selesai nanti insyaallah. Oke. Any question? Siapa yang belum bunyi? Boleh di off-kan Yulinar. Ini baca tulisannya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini hadir semua. Setiana gimana? Bisa memahami? Ustaz sudah menyimak. Menyimak, mencatat, dan memahami ya. Ya harus dicatat. Siapa yang belum ambil buku? Halimah udah ambil buku belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Kayaknya yang jauh-jauh belum ya. Sofi? Belum. Monik? Belum. Sofi belum, Ustaz. Belum. Monik juga belum? Belum, Ustaz. Ya kamu ke Bandar Lampung lah sini. Ambil buku. Iya, Ustaz. Insya Allah. Iya, siap. Insya Allah. Halo Siap. insya Allah. Paling nggak dibolehin sama suaminya. Hmm. Sama Pak Su. Nggak Boleh, dibolehin. JNE aja, Pak. Kalau libur boleh, Ustaz. Nah, kamu besok tanggal merah kita. Hari Selasa. Monik JNE aja loh. Mau Boleh, Mu. di JNI aja ya? Boleh, Ustaz. Udah kirim alamatnya. Nanti di JNI aja nanti. Ya nggak lama. Yulina sudah. Nabila udah ambil buku. Nabil